Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurblianti, NIM 233200085. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum pesawat sederhana berupa tuas atau pengungkit. Tujuan dari praktikum ini ialah agar kita tahu apa itu pengungkit atau tuas, kemudian bagian-bagian dari pengungkit atau tuas, dan prinsip cara kerja pengungkit atau tuas, serta alat apa saja sih yang menggunakan prinsip cara kerja tuas atau pengungkit. Nah, oke. Pertama-tama kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada penggaris, kemudian ada koin, kemudian ada botol, terserah botol apa saja yang bisa digunakan untuk titik tumpunya nanti. Oke, proses cara kerjanya. Pertama-tama kita susun dulu penggaris, botol, dan koin-koin ini menjadi suatu pengungkit atau tuas. Pastikan kondisi penggaris ini berada di tengah-tengah, yaitu di angka 15. Oke, kemudian kita akan mengenal bagian-bagian dari pengungkit atau tuas ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada sebelah kanan saya, ini dinamakan dengan titik kuasa. Titik kuasa merupakan tempat di mana gaya itu diberikan. Kemudian ada titik tumpu. Titik tumpu merupakan tempat alat itu bertumpu. Dan kemudian di sisi kiri saya ada titik beban, di mana tempat atau beban itu ditempatkan. Selain itu, jarak antara titik tumpu dan titik kuasa ini dinamakan dengan lengan kuasa. Sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban ini dinamakan dengan lengan beban. Oke. Kemudian sekarang kita akan coba titik tumpu ini kita akan arahkan ke titik beban dan kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, sedikit saja dan ini yang akan terjadi. Jadi ketika titik tumpu itu lebih dekat dengan titik beban daripada titik kuasa, maka titik kuasa akan menjadi lebih berat daripada titik beban. Hal ini menandakan bahwa beban itu akan lebih ringan, jadi gaya yang diberikan akan lebih sedikit. Sekarang coba kita arahkan titik tumpu mendekati titik kuasa. Kurang lebih seperti ini. Ketika titik kuasanya itu lebih ringan daripada titik beban, maka bebannya itu menjadi lebih berat. Otomatis gaya yang kita keluarkan pun jadi lebih besar karena titik bebannya jadi lebih besar. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi setelah melakukan praktikum tadi, kita jadi tahu dong fungsi dari pesawat sederhana berupa pengungkit itu apa, yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam memindahkan barang atau hal lainnya. Pesawat sederhana ini sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu ada tuas atau pengungkit, bidang miring, dan juga katrol. Nah, yang kita pelajari sekarang yaitu adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Ada jenis pertama, jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama ialah ketika titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh dari tuas jenis pertama ini yaitu ada gunting, kemudian ada linggis, palu, pengungkit, dan lain-lain. Kemudian ada tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu gerobak dorong, ada pembuka tutup botol, pemecah kemiri, pemecah kepiting, dan lain-lain. Kemudian ada juga tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu ketika seseorang mengangkat pasir menggunakan skop.
Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.